Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat HKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang tanpa henti mencurahkan nikmatnya yang tak bertepi. Sehingga pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk menikmati hidangan Ramadan yang tersaji tahun ini. Salawat salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan tentunya kepada kita yang sedang berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengikuti ajaran dan sunnahnya. Sahabat HKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa ulama memberikan definisinya dalam beberapa kitab fikih terkait saum. Ada yang memberikan definisi sederhana, asyam huwa al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyah. Puasa adalah aktivitas menahan diri dari hal-hal yang bisa membatalkannya, diawali dari munculnya fajar sampai tenggelamnya matahari, itu pun disertai dengan niat. Sahabat HKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari definisi ini kita akan menemukan pemahaman bahwasanya sesuatu disebut puasa itu kalau ada proses penahanan. Apa yang harus kita tahan? Diri kita. Diri kita sebagai manusia yang memiliki ataupun yang terdiri dari dua dimensi, dimensi lahir dan dimensi batin. Dan kedua dimensi inilah yang harus kita puasakan. Puasa secara lahir sudah sangat jelas batasan-batasannya. Tidak makan, tidak minum, bahkan tidak berhubungan badan suami istri di siang hari. Dan ada juga yang harus kita puasakan. Dan tentunya ini harus menjadi skala prioritas kita. Yakni puasa batin. Menahan diri, menahan emosi kita, menahan ego kita, menahan ambisi kita. Kenapa ini harus menjadi skala prioritas? Ada sebuah riwayat dari Ibnu Majah yang diterima dari Abu Hurairah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Betapa banyak orang yang sukses menahan dimensi lahirnya, dalam arti lain dia puasa fisik, namun ternyata dia gagal mempuasakan batinnya, mempuasakan egonya, mempuasakan ambisinya. Sahabat Media HK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan berikutnya, bagaimana teknis kita mempuasakan batin kita? Terkait teknis mempuasakan diri kita, setidaknya ada beberapa proses yang harus kita tempuh. Pertama, menahan amarah kita, tidak menyalahkan apapun, tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan takdir, dan tidak menyalahkan Allah sang penentu takdir. Saat kita dibenturkan dengan realita yang tidak seirama dengan harapan kita, lantas harus bagaimana ketika kita dibenturkan dengan realita yang tidak senada dengan harapan kita? Buktikan ikrar kita yang kita ikrarkan setiap pagi dan petangnya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba, saya ridho. Ketika kita artikan ridho ini dengan kata ridho, mungkin kita tidak akan bisa menemukan hikmahnya. Tetapi ketika kita artikan kata ridho itu dengan arti ridho itu artinya senang, ridho itu artinya bahagia, ridho itu artinya happy, dan ciri orang yang bahagia tidak banyak protes. Artinya ketika kita dibenturkan dengan realita yang tidak sesuai dengan kenyataan, dengan harapan kita, terima dengan lapang dada, dengan hati yang sumringah. Tidak banyak protes kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan, kenapa harus saya? Tapi yakini apapun yang menimpa saya adalah kemauan Allah dan semuanya akan baik-baik saja. Ini yang pertama. Yang kedua, menahan diri untuk tidak menginvasi, untuk tidak menjajah atau bahkan merusak selera orang lain, selera fikih orang lain. Ini kadang sering terjadi
ketika kita dihadapkan dengan kasus-kasus fikih, maka disinilah muncul ego pribadi, ambisi pribadi untuk mendapatkan pengakuan bahwa pendapat sayalah yang paling benar. Maka langkah berikutnya adalah tahan ambisi kita untuk mengklaim pendapat kita lah yang paling benar, sementara pendapat orang lain yang tidak sejalan dengan kita adalah pendapat yang salah dan keliru. Sahabat media HK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan besar kita dengan proses puasa seperti ini, maka akan tercapailah idealitas kita sebagai manusia yang semakin hari semakin dewasa beragama, yang semakin hari semakin dewasa secara spiritual kita, semakin hari semakin dewasa secara emosional dan sosial kita. Sahabat media HK yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja yang bisa kami hidangkan dan sajikan. Semoga memiliki ataupun memberikan nilai manfaat buat saya pribadi dan umumnya buat sahabat HK TV dalam rangka menempuh proses ingin menjadi manusia yang baik tanpa merasa diri kita yang paling baik, ingin menjadi pribadi yang soleh tanpa merasa diri kita yang paling soleh, ingin menjadi pribadi yang benar tanpa merasa diri kita yang paling benar. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.